Haleluya, saya ingin berterima kasih kepada Allah. Hari ini kita akan melanjutkan buku kitab 1 Samuel, kita di pasal 17. Tapi saya akan kembali dulu ke pasal 16, karena baru saja 1 minggu. Dan saya berharap kalian masih ingat apa yang sudah kita pelajari tentang pengurapan Daud. Dan apa yang Allah lihat adalah hal-hal yang penting di mata Allah. Allah berkata bahwa Daud adalah orang yang hatinya sama dengan Allah. Di ayat 13 dikatakan Samuel mengurapi Daud dengan minyak sejak hari itu, dan roh Allah turun dengan dahsyat atas Daud. Setelah Samuel melihat 7 anak dari Isai, dia berkata, apakah kamu punya anak yang lain? Tapi Isai berkata, oh aku ada satu lagi, tetapi dia insignifikan, tidak signifikan. Tapi di mata Allah, orang ini adalah sempurna, baik di mata Allah. Dan dibandingkan dengan Isai dan semua anak-anaknya yang lain, ini seperti menunjukkan di ayat 13 dikatakan di ayat 13 dikatakan sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang ada daripada Tuhan. Jika ini terjadi pada diri saya dan Anda, apakah kita akan berubah? Apakah tindakan dan perilaku sehari-hari kita akan berubah? Apa yang kita lihat dari Daud, saya tidak akan membaca semuanya. Ia melanjutkan dengan berpegang teguh melakukan apa yang dilakukan sebelumnya. Dan ini menurut saya adalah hal yang sangat susah untuk dilakukan. Saat saya diberikan sebuah posisi oleh Allah dan diakui oleh orang lain, saya akan melakukan sesuatu yang berbeda, melakukan sesuatu yang lebih keren. Tetapi apa yang Daud lakukan? Daud memelihara, menggembalakan domba-dombanya. Dan ini adalah suatu hal yang tidak ada yang melakukan, bahkan saudara-saudaranya juga tidak ada yang melakukan. Karena dia adalah anak bungsu, maka orang saudara-saudaranya berkata, oh kamu yang paling muda, jadi kamulah yang lakukan itu. Itu tidak seru. Itu tidak seru menggembalakan domba setiap hari selama dari pagi sampai malam. Dan kadang-kadang ini juga bahaya karena kadang-kadang ada binatang buas yang ingin menyerang domba-dombanya. Dan kita tahu di pasal 17 ayahnya berkata bahwa dia tidak cukup umur untuk ikut berperang. Jika itu adalah saya akan berkata, oh saya sudah menjadi raja, harusnya kamu menghormati saya. Dan
Setidaknya berikan orang lain, saudara saya yang lain untuk melakukan ini. Ini udah bukan tugas saya lagi. Harusnya Daud bisa berkata seperti ini. Tetapi Daud sangat rendah hati dan dia tetap serendah hati sebelumnya. Dia dengan segenap hati melakukan hal-hal yang telah diberikan kepada dia dengan iman, bukan dirinya sendiri yang berusaha mencari sesuatu yang spesial, tetapi dia percaya kepada Allah bahwa saat waktunya datang, di waktu Allah, dia akan dipakai. Jadi Daud ini dengan iman melakukan hal yang yang dia lakukan sebelumnya. Allah memanggil dia dengan cara memanggil dia untuk melakukan hal-hal kecil yang tidak ada yang lain yang mau lakukan. Dan Allah melakukan ini menggunakan dari Isai, yaitu ayahnya. Jadi kita akan membaca 1 Samuel pasal 17, satu pasal. Mungkin sekarang adalah waktu-waktu di mana kita ngantuk dan mudah capek karena kita sesudah bekerja. Jadi tolong bantu saya untuk baca. Kita akan baca berganti-gantian. Saya akan baca ayat 1. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Jadi orang Filistin ini mau menyerang orang Israel lagi. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Azeka di Efes Damim. Ayat 2, Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Jadi apakah Anda bisa membayangkan ada 2 gunung dan ada lembah di sini? Dan orang Filistin di sini dan orang Israel di sini, mereka berhadapan-hadapan. Oke. Lalu ayat 4, lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Ini sekitar 9,5 kaki atau sekitar 3 meter. Jadi 2,9 meter atau sekitar 3 meter. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 shikal tembaga. Jadi dari gambaran ini kita bisa lihat bahwa Goliat ini jika diaplikasikan ke kita, ini melambangkan binatang buas di akhir zaman. 5.000 shikal tembaga ini beratnya sekitar 57 kg. Ini seperti beratnya siapa? Saya sudah lebih dari ini. Jadi mungkin lebih ringan sedikit dari saya. Tapi berapa beratnya? Sekitar 57 kg. Bahkan baju zirah bersisiknya sendiri 57 kg. Ayat 6, dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Jadi ini juga berat juga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya. Jadi ada tombak dan mata tombaknya bagian ini
Mata tombaknya ini 600 shekel besi beratnya, dan ini sekitar 6,8 kilogram. Hanya matanya saja, mata tombaknya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ayat 8, ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takut kepada kami. Ini bagaimana orang-orang berperang pada zaman itu. Mereka akan mengirim perwakilan dari pasukan mereka, dan jika ada satu orang menang, maka ia memenangkan seluruh peperangan, dan hamba-hamba dari yang kalah harus melayani yang menang. Ayat 40 kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini di barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Daud adalah anak seorang Efrata dari Betlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki pada zaman Saul. Saul orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketika anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul, nama ketiga anaknya yang pergi berperang adalah Eliab, anak sulung, Abinadab, dan anak yang ketiga adalah Syama. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Jadi Daud selalu menenangkan Saul saat Saul diganggu oleh roh jahat. Jadi ini dia perginya lebih dari 10 km dari tempatnya ke istana Saul. Jadi dia bolak-balik melayani Saul. Jadi sekarang siapa rajanya? Saul rajanya, tapi siapa yang diurapi? Daud yang diurapi. Tetapi apakah kalian bisa bayangkan betapa rendah hatinya Daud ini? Walaupun dia yang diurapi, dia yang baru diurapi, tetapi dia melayani raja untuk bolak-balik ke istananya dan tidak meninggalkan tugas aslinya untuk menggembalakan domba-domba. Jadi ini mengingatkan saya tentang rapat tahunan kita, semua komisi pelayanan yang tetap pada tempatnya masing-masing walaupun tidak gampang. Hari demi hari, minggu demi minggu, sudah berapa tahun kita semua melakukan pekerjaan kita, pekerjaan Allah dengan iman. Tidak semua gereja punya ibadah pada hari Rabu. Ada kemacetan saat kita datang ke sini. Tetapi tetap kalian datang bolak-balik dari tempat kerja ke gereja, lakukan pekerjaan Allah, semua untuk kemuliaan Allah. Semoga Allah memberkati Anda dan semoga Allah bisa melihat Anda dengan kasih Anda kepada Allah. Tadi saya sedang duduk dan berpikir kenapa mereka datang. Dan inilah yang disebut dengan iman. Tadi saya duduk di sini dan berpikir, jika saya adalah mereka, apakah saya akan bisa datang setiap minggu? Jadi saya mengucap syukur kepada Allah dan iman itulah yang Allah akan lihat dan Allah akan menggunakan Anda untuk melakukan pekerjaannya melawan Goliat di akhir zaman. Di ayat 16, orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya.
Jadi 40 hari ini adalah masa sengsara. Waktu yang diberikan ke setan. Ingat Yesus berpuasa selama 40 hari dan 40 malam dan setan datang untuk menggodanya. Saya akan baca ayat 17. Isai berkata kepada Daud, anaknya, ambillah untuk kakakmu berti gandum ini seeva dan seroti yang 10, bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Terbatin tengah berperang melawan orang Filistin. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi, seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dengan mengangkat sorak perang. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkan di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampainya di sana, bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya apakah mereka selamat. Jadi ini berfokus kepada kekuatan manusia, bukan kekuatan Allah. Jadi pendekar bernama Goliat ini jadi orang Filistin. Goliat ini dari Gad. Goliat ini berasal dari Gad. Dan dari ayat-ayat ini dia berasal dari Nephilim. Jadi siapa Nephilim ini? Ingatkah raksasa-raksasa itu? Nephilim ini berasal dari kata Ibrani Napha yang artinya jatuh. Napha artinya untuk jatuh. Jadi Nephilim ini berarti orang-orang yang jatuh. Ini bukan raksasa. Nephilim dan keturunan-keturunannya mereka semua sangat-sangat besar badannya. Tetapi di Alkitab orang-orang besar ini, orang Nephilim, kebesaran dari badan-badannya ini melambangkan bahwa kekuatan mereka ini mereka andalkan kepada diri mereka. Jadi mereka mengandalkan kekuatan pada betapa besar dan betapa kuatnya mereka, bukan kepada kekuatan Allah. Jadi kita juga dihadapi dengan Nephilim ini di hidup kita. Lim ini adalah plural. Kita dihadapi dengan raksasa ini. Jadi siapa raksasa yang kalian hadapi pada hari ini? Raksasa Goliat ini sedang mengolok-olok dan menertawakan orang-orang Israel. Ia sedang menantang orang Israel. Ia sedang mempermalukan mereka. Jadi siapa raksasa yang sedang mengintimidasi kita pada hari ini? Dunia ini yang sedang kita hadapi. Kita sangat kecil, tetapi pengaruh dunia ini sangat besar dan seperti raksasa.
Bagaimana dengan kebesaran dunia ini dibandingkan dengan betapa kecilnya iman kita? Kekuatan yang memaksa kita untuk pergi dari jalan-jalan kita. Mungkin kanker-kanker atau kesakitan-kesakitan yang sedang kita hadapi. Lalu ada binatang buas dari laut dan dari bumi. Raksasa-raksasa yang besar. Jadi raksasa ini adalah pendekarnya. Dan bahkan tidak ada yang berani melawan pendekar ini. Bahkan kita sendiri tidak berani melawan dia. Apakah Anda berani? Kenapa kamu berusaha untuk menyerang raksasa ini? Orang-orang di zaman sekarang banyak yang sedang mencari cara untuk hidup dengan raksasa ini dan bukan menyerang raksasa ini. Banyak yang melakukan ini untuk kesenangan pribadi. Jadi mari kita baca lagi ayat 24, ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya yang maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja yang memberikan anaknya perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Jadi mari kita lihat ini. Apa alasannya? Apa alasan tentara Israel mau menyerang orang Filistin? Apa insentifnya? Rajanya berkata, aku akan menjadi raja, aku akan menjadi keluarganya, menjadi keturunan kerajaan, aku bisa menikah dengan anak dari raja itu. Ini semua adalah alasan-alasan duniawi. Keuntunganku, jadi aku ingin menyerang Goliat untuk diriku sendiri, untuk keuntunganku sendiri. Jadi ini adalah hal yang perlu kita refleksikan lagi. Mengapa kita berusaha untuk menyerang atau berperang melawan raksasa di dunia ini? Apakah itu agar kita bisa menjadi kaya? Apakah agar aku bisa mendapat nama yang besar? Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindari cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi, begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang dan siapakah kau tinggalkan pada kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Jadi Daud di sini, orang-orang yang lain sangat fokus dan sangat takut dengan peperangan ini. Tiba-tiba anak kecil ini datang dan berkata, kenapa kamu berusaha untuk memerangi dia? Lihatlah orang ini, dia bahkan belum disunat. Lalu Eliab berkata, apa yang kamu lakukan di sini?
ulanglah, jangan berkata apa-apa lagi. Tetapi Daud berkata, apa yang telah aku perbuat? Aku hanya bertanya saja. Ini benar-benar terdengar seperti adik kecil kan? Ayat 30, lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Lalu Daud berkata kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Wow, dia tidak bercanda. Jadi anak kecil ini lumayan serius. Apakah bisa Anda bayangkan berapa umurnya? Dia hanya seorang pemuda, seorang remaja. Tiba-tiba berkata, oh, aku akan melawan dia untuk kamu. Pasti kita akan berkata, iya, tunggu kamu besar ya. Lalu Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerangku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajar dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin tidak bersurat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Jadi di sini apa alasan Daud untuk menyerang Goliat? Daud ini tersinggung karena Allahnya dicemooh. Dan apa metodenya? Hal yang sama yang kulakukan setiap hari, karena Allah memberiku kekuatan. Menggembalakan domba-domba. Tapi dari situ Allah memberikan kekuatan, dan Daud percaya bahwa Allah yang sama yang memberikan dia kekuatan untuk menjalani hari demi hari. Kekuatan ini cukup untuk menghancurkan Goliat. Apakah Anda percaya? Apakah Anda percaya kekuatan yang Allah berikan kepada kalian setiap hari demi hari, inilah kekuatan yang bisa menghancurkan setan juga. Amin. Daud percaya pada hal ini. Inilah sebabnya ia bisa menikmati, mengucap syukur, dan membuat setiap hari itu spesial karena ia tahu Allah bersama dengan dia. Ayat 37 pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Amin. Dan kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Kira-kira apa yang Saul sedang pikirkan di sekarang ini? Oh, orang ini akan mati. Semoga Tuhan menyertai engkau. Ayat 38, lalu Saul menggunakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepala dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Ini adalah protokolnya kan, memberi proteksi kepada Daud, tetapi kita bisa lihat bahwa Saul berpikir bahwa hal-hal fisikal ini yang lebih penting. Lalu Daud mengikatkan pedang di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan sebab ia belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab aku belum pernah mencobanya. Kemudian ia meninggalkannya. Lalu Daud mengambil tongkat di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya ke kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikian ia mendekati orang Filistin itu. Jadi ini mirip dengan apa yang kita pelajari pada hari Minggu kemarin di kitab Markus, saat orang-orang
murid-murid Yesus berkata kepada Yesus, kenapa kita tidak bisa mengusir roh jahat itu? Lalu Yesus berkata, itu tidak bisa dilakukan tanpa doa. Dan doa macam apa? Doa setiap hari. Jika kita tidak punya doa setiap hari, sebuah hubungan dengan Allah, kita tidak bisa mengusir roh jahat, kita tidak bisa mengalahkan Goliat. Lalu Daud keluar seperti dia keluar setiap harinya. Jadi ada hubungan di sini. Lalu ia memilih 5 batu yang licin. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin. Ingat, ini adalah 5 poin penting pada hari ini. Jadi dari awal sampai sekarang itu hanya pendahuluan. Jadi kita akan lebih cepat. Kita tahu ceritanya kan, kita tidak akan baca semuanya. Siapa yang menang dengan berapa batu? 1. Kenapa dia pilih 5? Jaga-jaga saja. Karena dia berpikir, oh mungkin Tuhan akan gagal 4 kali. Kenapa dia pilih 5? Apakah itu sebuah kebiasaan saja? Kantongnya cukup untuk 5 batu? Jadi ada beberapa pandangan di sini. Tetapi kita bisa pikirkan ini 5 raksasa. Ada 5 raksasa dalam pasukan Filistin. Mungkin Daud sedang berpikir tentang ingin menghancurkan 5-5-nya. Tapi tidak penting apa yang Daud ingin lakukan. Tapi 5 raksasa ini melambangkan 5 raksasa di akhir zaman. 5 raksasa ini harus dibunuh 5-5-nya untuk menaklukkan pasukan mereka. Daud membunuh Goliat di sini. Apakah kamu tahu ada 5 raksasa? Ada 5 raksasa. Dan pada akhirnya mereka dibunuh. Yang pertama namanya adalah Yisbi Benob. 2 Samuel 21 ayat 16. Yisbi Benob yang termasuk keturunan raksasa, berat tombaknya 300 shikal tembaga dan ia menyandang pedang yang baru, menyangka dapat menewaskan Daud. Dan ini dibunuh oleh Daud. Lalu yang kedua, raksasa kedua adalah Saf. 2 Samuel 21 ayat 18. Sesudah itu terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu Shibkai orang Husa memukul kalah Saf yang termasuk keturunan raksasa. Yang ketiga, Lahmi. 2 Samuel 21:19. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Yare Oregim, orang Bethlehem itu, menewaskan Goliat, saudara Goliat Lahmi. Orang Gad itu, yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Jadi kita kemarin baru saja melakukan seminar dan Pastor Andrew membahas bahwa di ayat ini, Goliat ini yang ditulis di ayat ini merujuk kepada saudara dari Goliat yaitu Lahmi. Lalu ada satu ayat lagi, 1 Tawarik 20 ayat 5. Maka terjadilah lagi pertempuran melawan orang Filistin itu. Lalu Elhanan bin Yair menewaskan Lahmi, saudara Goliat, orang Gad itu, yang gagang tombaknya seperti pesa, tukang tenun.
Lalu yang terakhir, ini adalah raksasa yang tidak ada namanya. 2 Samuel 21 ayat 20-21. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gat, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Ia mengolok-olok orang Israel, maka Yonatan anak Simea kakak Daud menewaskannya. 2 Samuel pasal 21 ayat 22. Keempat orang ini termasuk keturunan raksasa di Gat, maka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Dikatakan oleh tangan Daud, walaupun orang lain yang bunuh, tapi ini perintah dari Daud. Jadi dikatakan oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Ini merupakan gambaran pekerjaan Allah yang menghancurkan raksasa dari pasukan setan. Jadi saya berdoa dengan sungguh-sungguh agar Allah dapat memberikan kita berkat tangan Daud pada akhir zaman ini. Dan kiranya semua raksasa di hidup kita dihancurkan. Dan saya berdoa agar Allah akan memberikan Anda 5 batu itu. Selanjutnya mari kita pikirkan tentang batu-batu di dalam Alkitab. Yang pertama, batu yang digunakan untuk membuat altar persembahan. Batu itu sangat relevan dan sangat memiliki arti yang mendalam, dan pertama kali muncul di Kejadian 28 ayat 18 sampai 19. Jadi Yakub mengambil batu untuk membuat altar. Jadi batu itu adalah basis atau fondasi untuk membuat altar. Jadi kita butuh batu altar untuk memberikan persembahan dan menaikkan ibadah kita. Jadi ayat 18, keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakai. 1 Raja-Raja 18 ayat 32. Lalu yang kedua, batu melambangkan kekuatan dan kekuasaan Tuhan. Daud mengalahkan orang Filistin. Jadi kita harus mengambil batu yang adalah kekuatan Allah. Ketiga, batu yang dipotong tanpa tangan. Batu yang dipotong yang menghancurkan kekuatan dunia ini dalam mimpi Nebukadnezar. Daniel 2 ayat 34. Batu tanpa perbuatan manusia lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya dan dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk. Yang keempat, batu atau karang melambangkan Yesus. Jadi pada akhirnya apa itu batu? Batu ini merepresentasikan firman dan merepresentasikan Yesus. Bagaimana Daud menghancurkan Goliat dengan nama Yesus, dengan firman. Mazmur 118 ayat 22, Markus 12 ayat 10, Lukas 20 ayat 18. Dan pada akhirnya di Wahyu 2 ayat 17 dikatakan ia akan memberikan batu putih, dan batu putih ini adalah firman Allah yang tersembunyi di akhir zaman. Dan yang terakhir, mari kita lihat kemunculan angka 5 di Alkitab. Di Alkitab, angka 5 ini dikaitkan dengan penuhnya penderitaan, kesulitan, dan kesengsaraan. Tadi apa yang saya minta kalian ingat-ingat? Apakah kita sudah bahas semuanya? Memilih 5 batu licin sungai. Ingat-ingat ya. 5. Batunya licin. Kenapa batunya licin?
karena ada di dalam air. Apa air yang dibawa menyimbolkan apa? Dunia ini, dunia yang berdosa. Kenapa licin? Kenapa batu yang di dalam sungai itu licin? Kenapa mereka tidak kasar? Karena mereka kena arus sungai terus dan mereka jadi gerak-gerak lalu seperti dikikis. Jadi dengan arus dari dunia ini, pelatihan dari dunia ini, dia sudah melewati kesengsaraan, penderitaan, dan berbagai jenis pelatihan spiritual sehingga sudah menjadi licin. Dan saya percaya itulah gereja kita sekarang. Kita sedang diuji. Kadang kita mengikis satu sama lain. Ada konflik dengan satu sama lain, tetapi pada akhirnya kita menjadi licin. Saya belajar untuk mengorbankan diri kita. Yang pertama, Mesbah korban bakaran panjangnya 5 hasta dan lebarnya 5 hasta. Ini merepresentasikan pengorbanan. Setelah penderitaan itu penuh, apa yang datang? Keselamatan. Keselamatan datang. Pengampunan datang. Perempuan Samaria memiliki 5 suami. Yohanes pasal 4 ayat 17-18. Yang ketiga, ada kolam Betseda yang memiliki 5 serambi. Di sini segala jenis penyakit dan kelemahan berkumpul di sini. Yohanes 5 ayat 2-5. Lalu 5 orang yang tersisa di bawah salib Yesus. Siapa mereka? Penderitaan yang panjang. Pengikut-pengikut murid-murid Yesus yang tidak apa-apa jika mereka dibunuh untuk mengikuti Yesus. Jadi itu yang disimbolkan dari angka 5. Pengorbananku, pengorbanan saya. Bahkan saat mereka dihadapi dengan kematian. Penderitaan sampai di titik kematian. Rasul Paulus penderitaan inilah yang mendekati kematian. Tapi bahkan kita mengorbankan diri kita untuk apa? Untuk kemuliaan Allah. Jadi apa 5 batu ini? Semoga kita menjadi 5 batu ini yang dipilih oleh tangan Allah keluar dari airnya. Kita sudah dikikis dari penderitaan, kesulitan, dan kesengsaraan. Dan kita pikir kita akan mati, tapi itulah di saat dimana Allah akan mengambil kita menjadi 5 batu untuk menghancurkan 5 raksasa di dunia ini. Apakah Anda berpikir jika saya menderita lagi saya akan meninggal? Saya berdoa agar Allah dapat mengambil Anda dan memberikan Anda kekuatan, dan bukan hanya 5 orang secara harfiah. Kelima batu tersebut melambangkan firman Allah yang akan menghancurkan kekuatan raksasa setan.
Kelima batu ini secara kolektif melambangkan orang-orang beriman atau gereja di akhir zaman yang telah dilatih melalui banyak penderitaan, penganiayaan, dan kesengsaraan di dunia ini. Mereka dipilih seperti Daud yang mengangkat dari air atau sungai dan diangkat dari penderitaan atau air dunia ini untuk digunakan untuk menghancurkan raksasa-raksasa dunia ini. Semoga kita bisa bertahan bahkan di tengah penderitaan dan kesulitan sehingga Allah bisa mengangkat kita dan menghancurkan musuh-musuh yang besar. Mari kita berjuang sampai akhir untuk melihat orang Filistin dihancurkan. Raksasa-raksasa ini dihancurkan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami kasih, terima kasih atas kasih karunia-Mu. Terima kasih telah memberitahu kita bahwa kita akan diangkat. Engkau membiarkan kita melalui penderitaan, kesulitan, dan kesengsaraan karena Engkau ingin menggunakan kita. Bapa, kami berdoa agar masing-masing dari kami di gereja ini dapat Engkau gunakan untuk menghancurkan raksasa di akhir zaman. Semua orang takut dan banyak orang memiliki alasan untuk menyerang raksasa ini, tetapi Bapa, kami percaya Engkau telah memberikan kami alasan yang benar untuk menghancurkan raksasa-raksasa ini seperti Daud menghancurkan Goliat yang besar. Bapa, kami sedang berhadapan dengan penderitaan ini dan kadang kita terintimidasi, tapi tolong Bapa bantu kami, berikan kekuatan kami seperti Daud agar kami bisa berdiri di depan raksasa itu dan dengan kekuatan dari batu-Mu kami bisa menang. Terima kasih atas kasih karunia-Mu, yang dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita muliakan Allah.